Baik, terima kasih dari Pak Nyoman dan tadi siapa Ibu? Satu Ibu lagi? Heriani Rahayu. Heriani mengenai nominal ya Bu ya. Mengenai tadi Nominal tanya 500 juta ke atas, laporannya ke email mana? Apa yang ditanyakannya? Oke, saya tidak akan menjawab secara spesifik ya. Laporannya bukan ke email. Kalau pelaporan itu tadi Ibu Natalia sudah luar biasa sekali menyampaikan itu ke Go AML, nggak ada email ya. Nah mungkin tapi saya ini Bu, jadi saya ingin menekankan begini, antara PMPJ dan pelaporan itu dua hal yang berbeda, ya, pelaporan dan PMPJ. Tadi saya sudah bercerita panjang lebar, kita sudah sepaham bahwasanya PMPJ itu ini adalah untuk melindungi diri kita sendiri, ya. Contoh tadi Ibu Natalia mengatakan tiba-tiba membaca berita atau kita lagi duduk-duduk nonton TV, ternyata di TV ada pejabat yang OTT oleh KPK, ya, operasi tangkap tangan gitu misalnya. Dan kita tadi Ibu Natalia mengatakan di tahun, kalau tidak salah tahun 2019 beliau ini pernah ke kantor saya, ya, dan waktu itu pernah melakukan menitipkan uang untuk membayar pajak ke saya. Nah, pada saat itulah untuk melindungi saya, ini saya berpikir ini kemungkinan besar saya akan dipanggil ini untuk menjadi saksi segala macam lah. Nah, pada saat itu saya akan menuju ke laptop saya, dan pelaporan di Go AML itu jangan dianggap sama ini yang bikin riuh sebetulnya, seperti kita melapor ke polisi, bikin berita acara. Tidak. Ini hanya kita klik, ketik, hanya beberapa kalimat, kemudian kita pencet, selesai. Gitu ya. Jadi itu pelaporan melalui Go AML. Yang ingin saya tekankan, jadi kita melapor tadi untuk melindungi diri kita sendiri. Nanti kita tereret-eret, makanya saya laporkan. Yang penting saya digarisbawahi di sini, kita tidak bisa melakukan pelaporan tanpa PMPJ terlebih dahulu. Jadi PMPJ itu adalah kita tadi mengidentifikasi, verifikasi, dan memantau untuk diri kita sendiri. PMPJ itu disimpan di kantor kita, tidak dilaporkan kemana-mana. Jadi bikin map, nih ada CDD, ada KTP, ada bla bla. Jadi itu. Jadi Ibu siapa tadi tidak di email, melalui Go AML. Dan tadi Ibu Natalia itu menerangkan mengenai kuesioner. Nah, saya tadi sudah menggarisbawahi sekali lagi. Ini memang agak sulit ini. Jangan beranggapan itu adalah akte. Jadi jangan beranggapan, karena kita otomatis, karena kita notaris, apalagi udah senior, segala sesuatu, wah ini akte. Tidak. Ini bukan masalah akte notaris. Nah, mengenai nominal tadi, berapa sih yang melakukan PMPJ? Sebetulnya titik fokusnya bukan berapa, ruang lingkup. Apakah ini masuk ruang lingkup PMPJ apa bukan? Sekali lagi saya katakan, kalau berapapun, tapi kalau melihat momen tadi, itu adalah 100 juta. Ya, tapi bukan akte, ruang lingkupnya adalah tadi yang saya sebutkan. Nah, kita notaris jarang sekali melakukan itu gitu ya. Sebagai contoh, joint audit yang di Jakarta misalnya, ya, seorang notaris yang cukup senior. Begitu di audit ternyata PMPJ-nya nol, tidak ada PMPJ yang kenapa? Karena si notaris itu adalah cuma membuat akta saja. Dia tidak pernah dititipi uang oleh klien untuk pengikatan jual beli, menitipkan uang ya. Mungkin dia menganggap bahwasanya saya bukan lembaga penyimpanan gitu ya. Jadi tidak pernah dititipi uang bayar pajak, tidak pernah bla bla. Jadi pada saat joint audit,
PMPJ-nya nol. Ya kalau memang nol ya sudah. Nah, jadi begitu. Nah, tadi pengisian kuesioner, sekali lagi saya tekankan, jangan kita buang pikiran kita jauh-jauh, ini bukan dalam rangka membuat akte. Saya rasa begitu, Ibu, mengenai nominal, mungkin tadi dari momentum itu yaitu 100 juta, tapi bukan dalam rangka pembuatan akte. Ya, baik. Saya rasa mungkin itu. Baik, Pak. Pak Fadian, ini kalau saya baca pertanyaan berikutnya mungkin hampir jawabannya masuk, tapi mungkin kalau mau dipertegas lagi dari Bu Lindia Halim. Apakah pemahaman saya sudah benar apabila saat kita membuat AJB kita menerima penitipan pembayaran pajak, maka kita harus menerapkan form CDD-nya. Selanjutnya kita harus melaporkan ke GoAML. Mohon advice-nya. Seperti itu. Ya, saya jawab lagi. PMPJ betul. Jadi bukan form CDD saja, kita melakukan PMPJ. Kemudian tadi Ibu Natalia tadi sudah menerangkan kita memitigasi resiko. Jadi begini, yang saya sebutkan ruang lingkup itu adalah ruang lingkup PMPJ minimal. Tapi untuk melindungi diri kita sendiri, apapun boleh kita PMPJ. Misalnya ada klien datang, rasa-rasanya kita, wah ini bahaya buat diri saya nanti ini. Itu kita lakukan PMPJ, monggo silakan gitu ya. Yang disebutkan ruang lingkup itu adalah minimal. Dan sekali lagi saya katakan, PMPJ betul Ibu, tapi tidak harus dilaporkan. Ya, kita simpan saja dulu. Nanti kalau misalnya tadi Bu Natalia mengatakan, tiba-tiba klien kita itu tersangkut masalah korupsi, tersangkut masalah narkoba, pokoknya uang asalnya uang haram, yang kira-kira kita akan terkait dengan masalah itu dipanggil. Nah, pada saat itu baru kita melakukan pelaporan. Ya. Jadi pelaporan itu adalah 3 hari ya setelah kita mengetahui adanya tindak pidana tersebut. Misalnya kita lagi duduk nonton TV, wah pejabat itu tertangkap tangan, wah bla bla. 3 hari setelah itu batasnya kita harus melakukan pelaporan melalui GoAML. Begitu Ibu? Baik Pak, ini selanjutnya ada yang raise hand Pak, kita ini kan berikan kesempatan terlebih dahulu. Notaris Suroyo Mulyo, silakan Pak Suroyo. Mic-nya mungkin Mbak Adet atau Mbak Heni. Silakan dibuka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Notaris Suroyo Mulyo, saya salah satu stafnya. Saya mau menanyakan ada 3 hal yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya izinkan saya nih mau mengutip dulu dari Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata cara penyampaian laporan transaksi dan laporan transaksi keuangan mencurigakan kasih GoAML bagi penyedia barang dan atau jasa lainnya. Kemudian ada di bab 2 kewajiban pelaporan pasal 2 ayat 1 yaitu transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan 500 juta. Artinya di sini nilainya itu 500 juta maka harus dilaporkan. Kemudian pertanyaan saya, apakah nilai 500 juta ini apakah transaksi jual beli atau nilai pajak-pajak dari misalnya pajak BPHTB atau pajak PPH yang jumlahnya 500 juta rupiah? Pertanyaan saya yang pertama itu dulu, Bu. Mungkin bisa dijawab dulu. Baik, dari Notaris Suroyo, bisa langsung dijawab Pak Fadian? Maaf tadi saya ada gangguan, bisa diulangi mungkin diringkas saja? Baik, jadi berdasarkan peraturan yang tadi saya sebutkan,
untuk nilai transaksi yang paling sedikit 500 juta itu, apakah transaksi yang dimaksud adalah transaksi jual beli ataukah nilai pajaknya yang 500 juta, Pak, yang wajib dilaporkan? Baik, terima kasih. Nah, ini mungkin kita kembali ke pemahaman pertama ya. Nilai transaksi ataukah pajaknya ya. Jadi di sini saya katakan tidak ada hubungannya dengan akte berapa mau transaksi 100 juta, miliar, sepanjang itu adalah akte itu tidak perlu. Tapi kalau ini yang menjadi concern adalah di sini adalah sebetulnya saya lebih mengarahkan mengenai pembayaran pajak itu bukan pada poin pertama adanya jual beli properti, tapi pengelolaan uang. Jadi begitu mereka menitipkan uang kepada notaris, misalnya 500 juta untuk membayar pajak, ya, dia transfer. Di situ ada pengelolaan uang, pentransferan uang. Itu yang menjadi konsep, ya. Nah, kalau sepanjang ya tidak ada peralihan uang ke rekening kita, contohnya dia bayar pajak sendiri, ya enggak perlu PMPJ. Jadi tegas saya jawab, ini adalah pembayaran pajak yang dititipkan kepada notaris. Lah kalau transaksi kan, kalau transaksi itu uangnya itu dititipkan juga ke notaris, ke rekening notaris seperti saya contohkan tadi di pengikatan jual beli, ya perlu PMPJ. Tapi kalau mereka melaksanakan secara langsung direct, ya kita enggak ikut apa-apa karena kita hanya melakukan jual beli. Jelas ya? Jadi itu tadi sebetulnya pemahaman pertama itu. Jadi jangan kita menyangkut akte, mau berapa miliar pun akta jual beli, pengikatan jual beli, kalau kita hanya membuat aktenya saja, itu tidak perlu dilakukan PMPJ. Nah, kalau ada permintaan tolong yang lain, Pak, tolong bayarin pajaknya. Nah, itu adalah kerjaan tambahan. Kita bukan orang petugas pembayar pajak. Nah, kita melindungi diri kita. Ini kalau ada apa-apa, nih ada transferan uang nih yang bisa dilacak oleh PPATK. Oke, kamu PMPJ dulu. Nah, begitu. Saya rasa dimengerti ya. Oke, baik, makasih. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Mbak ya. Ada satu ini juga izin bertanya dari Pak Aziz. Tadi Pak Aziz sudah raise hand. Bisa dibuka adminnya. Silahkan Pak Aziz. Bisa. Oke. Baik. Selamat sore Pak Pardian dari pengurus pusat INI. Saya bukan notaris, Pak. Tapi setelah saya menyimak apa yang Bapak kemukakan tadi, sangat menarik bagi saya khususnya, dan juga tentu bagi teman-teman MPD. Kebetulan saya di MPD, Pak. Banyak sekali saya lihat teman-teman yang berpartisipasi pada sore hari ini. Ada 3 regulasi saja yang saya ingin konfirm ke Bapak. Yang pertama terkait dengan pasal 5 tindak pidana pencucian uang. Tadi Bapak menjelaskan begitu gamblang. Lalu ada pasal 55 KUHP. Di situ ada pelaku, lalu ada yang turut melakukan, membantu melakukan, lalu menyuruh melakukan, bahkan ada juga yang merayu untuk melakukan sesuatu terkait dengan criminal justice system. Nah, satu lagi pasal 15 UU-JN terkait dengan kewenangan notaris. Yang ingin saya dapat pencerahan, karena setelah materi ini disampaikan
ke teman-teman, tentu nanti MPD juga menyampaikan di dalam acara sosialisasi misalnya ke teman-teman notaris. Yang ingin saya mengetahui lebih jauh terkait dengan melapor atau PMPJ itu, apakah notaris melapor terhadap suatu kegiatannya sebelum perbuatan itu notaris lakukan, atau misalnya ada transaksi, ada klien, atau sesudah perbuatan itu dilakukan. Karena menurut saya, apabila notaris melapor sebelum perbuatan atau transaksi, maka hemat saya notaris tidak masuk kategori turut membantu melakukan. Tetapi jika notaris melapor setelah kejadian, itu tidak, tapi jika sebelum atau pada saat perbuatan itu belum selesai, maka menurut hemat saya, dia ikut serta di dalam setidak-tidaknya turut membantu melakukan. Nah, saya merasa sejuk apa yang disampaikan oleh Bapak. Notaris sepertinya, mungkin saya salah, ada exception di situ, pengecualian. Jadi notaris boleh melapor, tapi dia bebas gitu. Nah, itu satu yang ingin saya mendapat pencerahan supaya bagi saya ada pengetahuan baru bagi saya. Mohon maaf Pak Aziz, izin dipersingkat pertanyaannya. Ya, yang kedua, ya pertanyaan saya itu, karena akibat hukumnya notaris melapor sebelum perbuatan itu sanksinya beda setelah notaris melakukan perbuatan terkait dengan perbuatan hukumnya. Nah, yang kedua dari Bu Natalia, ini juga poin 22. Itu lapor ke PPATK. Sama pertanyaan saya. Apakah indikasi ada perbuatan yang diduga itu adalah TPPU, tindak pidana pencucian uang, atau pendaraan terorisme? Apakah sebelum kita tahu perbuatan itu atau kita mengetahui sesudah perbuatan itu, menurut saya akibat hukumnya akan berbeda. Nah, mohon ini pencerahan. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih. Mungkin saya yang tidak mengerti. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Aziz. Mungkin Pak Fadian terlebih dahulu untuk menjawab. Baik. Pak Aziz, Assalamualaikum Pak Aziz. Mohon maaf, saya bukan pengurus pusat, tapi saya di Majelis Pengawas Pusat. Jadi sebuah pertanyaan yang menarik, tapi sebelumnya saya tidak berani lebar ke arah sana. Mungkin Pak Aziz dari akademisi atau bagaimana, karena saya sendiri bukan seorang ahli hukum pidana ya. Jadi saya takut salah, namun saya hanya mencoba menganalisa dari Undang-Undang 8 2010, dan menurut saya yang saya sampaikan itu tidak perlu lagi saya tafsirkan, bahwasanya betul kata Pak Aziz, sebetulnya excuse ya. Saya di dalam hati saya sendiri sebagai notaris, saya bersyukur karena saya telah dimasukkan oleh PP 43 itu sebagai pihak pelapor karena pasal 5 ayat 2 tersebut. Tentunya Pak Aziz, di dalam undang-undang itu setelah Pak,
kita diberikan waktu 3 hari setelah kita mengetahui adanya sebuah peristiwa atau tindakan pidana, itu kita mengajukan laporan gitu. Nah, kalau sebelumnya itu kita hanya memitigasi risiko. Jadi PMPJ itu pada intinya seorang notaris memitigasi, mempertimbangkan, menganalisa risiko terhadap dirinya. Ya, sekali lagi saya katakan Pak Ajis, ini di luar kewenangannya, di luar tugas notaris. Dia diminta bantuan oleh masyarakat untuk melakukan sebuah perbuatan yang nyata-nyata itu bukan tugas dan kewajibannya sebagai notaris. Nah, di situ dia memitigasi risiko. Ini saya akan terbawa-bawa atau tidak. Nah, ruang lingkup yang saya sebutkan tadi adalah minimal kalau masuk dalam ruang lingkup itu dia melakukan PMPJ. Dia mengidentifikasi, verifikasi, dia mengumpulkan data-data. Ya, itu satu hal. Nah, tapi apakah yang lain tidak diperbolehkan di luar ruang lingkup itu? Diserahkan kepada notaris itu sendiri. Apabila dia merasa pemikirannya, analisanya mengatakan itu membahayakan kepada dirinya, dia bisa mem-PMPJ seluruh seluruh jasa yang dimintakan kepada dia bisa PMPJ. Ya. Apakah dalam pembuatan akta notaris bisa PMPJ? Bisa. Kalau itu dianggap mengancam dirinya. Jadi betul-betul PMPJ itu adalah pengumpulan data. Nah, mengenai pelaporan melalui GoAML itu adalah hal lain, ya. Dan itu sesudah diketahui oleh si notaris itu bahwa ada tindak pidana yang dilakukan oleh pengguna jasanya, maka dalam 3 hari dia akan melaporkan melalui GoAML. Apakah itu semacam excuses bagi notaris? Saya mengatakan iya, Pak. Jadi itu mungkin yang bisa saya jawab, tapi maaf saya tidak bisa terlalu jauh karena itu memang ranahnya memang tadi yang Bapak sebutkan itu ranah hukum pidana nantinya. Begitu Pak Ajis, terima kasih. Oke. Baik, Pak Hardian. Dilanjut Bu Natalia, pertanyaan Pak Aziz berikutnya tadi. Pertanyaannya sama ya, tadi dengan yang dijawab oleh Pak Fardian, terkait pertanyaan nomor 20 dan 21 ya, ketika kita minta dia mengisi form, dia menolak. Ketika kita minta data pendukung, dia juga tidak mau. Atau ketika kita kasih form, dia isi ada form-form yang ada kolom-kolom yang dia kosongkan. Nah, ketika timbul keraguan dari kita, kemudian kita memutuskan tidak menindaklanjuti hubungan usaha beliau menggunakan kantor kita sebagai jasanya kantor kita ya, pelaku pengguna jasa, maka kita diminta untuk apakah kantor kita melaporkan gitu ya. Nah, saya membayangkan begini, walaupun saya bukan ahli hukum pidana, tapi saya membayangkan begini, seperti yang Pak Fardian bilang bahwa PMPJ dibuat untuk memitigasi resiko transaksi keuangan mencurigakan, kemudian juga aliran dana terorisme ya. Nah, ketika ditolak oleh kantor kita, apakah ada kantor lain yang menerima gitu ya? Jadi ketika kita melaporkan ke PPATK, maka PPATK punya sebuah sistem untuk melacak pengguna jasa ini gitu. Apakah dia mencari kantor-kantor notaris yang lain gitu ya untuk memakai jasanya? Maka kalau itu bisa dicegah, maka terjadi mitigasi resiko gitu ya. Kalau saya membayangkan secara sederhana seperti itu gitu. Jadi kuesioner ini diberikan untuk memitigasi resiko gitu. Sebelum terjadi gitu, kita wajib melaporkan. Terima kasih Bu Apsari, cukup. Baik, makasih Bu Natalia. Satu pertanyaan lagi yang tadi raise hand, Bu Heriani Rahayu, silakan Bu. Mohon maaf waktunya pertanyaan dipersingkat. Lagi Zoom meeting, Pak. Bu Heriani. Selamat siang Pak Fardian, Bu Apsari, terima kasih. Sebetulnya tadi saya juga yang mau tanya yang seperti ditanyakan oleh teman kita yang staffnya Pak Suroyo.
Tadi tapi memang sudah terjawab juga sama Pak Fardian mengenai yang dilaporkan mengenai bukan aktenya, bukan nilai transaksinya, tapi karena pajaknya ya, atau pengurusan perizinan yang semuanya di atas 500. Kemudian ini yang menyulitkan kita kalau BPHTB itu kan sebetulnya nggak punya kita gitu loh Pak. Nah ini gimana ini kan kita kalau misalnya suruh bayar ke klien supaya kita ini ya tidak menjadi masalah buat kita. Itu bagaimana Pak tentang keabsahan pembayarannya sendiri, ya kan? Terus tidak, saya rasa itu saja tadi karena saya mau tadi pertanyaan saya yang pertama, apakah pelaporan dari transaksi yang di atas 500 juta itu harus dilaporkan? Tapi Pak Fardian sudah menjawab bukan karena transaksinya, tapi mengenai pekerjaan kita lain-lain di luar akte, gitu kan. Nah itu yang mana yang biasanya semua teman mesti kenanya yang dipajak, nih, saya rasa, dan validasinya. Gitu. Siap. Cukup, Bu Ayu. Pak Fardian dulu temannya, anak-anaknya kan teman anak saya di SD Harapan Ibu sering ketemu. Elektronik. Iya, waktu antarin sekolah anak-anak SD. Jawab langsung. Silakan Bapak. Baik, ya. Alhamdulillah nih sebetulnya saya bersyukur sekali teman-teman, rekan-rekan saya di Tangsel sudah mulai sepemahaman kita. Jadi betul di sini ada pertanyaan lagi, apakah fee notaris itu masuk dalam ruang lingkup PMPJ? Saya mengatakan tetap berpendapat tidak gitu ya. Tapi hati-hati ya, kadang-kadang ini sudah pernah menjadi sebuah kasus di Majelis Pengawas Pusat mengenai fee notaris ini bukan lagi masalah TPPU, tapi ada notaris yang melakukan tindak pidana korupsi gitu kan. Nah ini tidak masuk di sini kalau sudah itu pasal 3 itu ya, dia sebagai pelaku ya dulu pernah kita ketahui lah ada notaris yang apa namanya membuat sebuah mungkin ada akta atau pengurusan yang fee-nya itu luar biasa ya, miliaran, kemudian di situ terlacak ternyata ada pengembalian dana kepada direktur daripada yang memberi kerja gitu. Kalau itu bukan TPPU, itu memang notarisnya melakukan korupsi, itu tidak ada excuse memang, dan memang sudah dipidana terhadap hal itu. Jadi memang sepanjang kita membuat akte, ya, itu insya Allah tidak ada kewajiban kita untuk melakukan PMPJ. Tapi kalau ada perbuatan lain, ya wajar kita notaris mengatakan ya saya akan melakukan PMPJ, ya. Karena terutama saya fokuskan mengenai aliran dana Bapak dan Ibu ya. Saya kemarin berdebat dengan PPATK, masa sih kalau misalnya notaris diminta tolong roya sertifikat juga harus PMPJ gitu. Ya. Tapi kalau saya lebih fokus dan mungkin diaminkan oleh PPATK, kita concern kepada aliran dana ya. Ada aliran dana yang nyata-nyata merupakan kewenangan PPATK bisa melacak dana itu masuk ke rekening kita. Ya, sebagai contoh kita bayar pajak PPH dan BPHTB itu pernah terjadi Bapak dan Ibu di Manado, ya seorang notaris dipanggil karena tiba-tiba masuk uang sebesar 17 miliar ke rekeningnya dia, ya. Nah ini kalau kita melakukan pembayaran pajak kadang-kadang kita lupa Bapak dan Ibu rekan notaris, saya bantu bayar pajak, ditransfer ke rekening kita. Kadang-kadang kita tidak pernah meneliti siapa yang mentransfer gitu ya. Misalnya PPH ditransfer misalnya 700 juta. Kita tidak pernah, yang penting masuk ke rekening kita 700 juta. Ya. Tapi apakah PPH itu ditransfer oleh si penjual atau pihak lain, kita kadang-kadang lengah. Nah di sini kadang-kadang ini bisa jadi digunakan untuk mencuci uang. Ya. Ada pihak lain
yang mentransfer, kemudian terjadi persekongkolan di antara mereka untuk pencucian uang. Nah, ini sebetulnya yang akan kita hindari, ya, aliran-aliran dana tersebut, karena memang disebutkan ya pada saat rapat dengan PPATK, untuk dana narkotik saja itu triliunan, ya, yang sekarang ini melanglang buana untuk mencari, melegalkan dana tersebut. Karena yang diwajibkan untuk PMPJ dan pelaporan itu bukan kita saja. Waktu saya rapat dengan PPATK, ada BIN, ada polisi, OJK, jaksa, semuanya sekarang ini sudah melaksanakan apa yang menjadi aturan untuk standarisasi pencucian uang. Nah, ini jadi mereka sekarang tidak lagi melulu di lembaga keuangan. Mereka sasar kita ini, ya. Ya, kadang-kadang ada. Jadi itu memang saya lebih fokus, dan mungkin diaminkan juga, itu kita fokus terhadap transfer dana. Nah, itu barangkali jawaban saya, Ibu. Kita fokus. Jadi saya kalau ditanya apakah untuk pengurusan SK Badan Hukum, apakah perlu PMPJ? Saya mengatakan itu tidak perlu. Apakah OSS juga? Walaupun di situ dikatakan bahwa itu masuk ruang lingkup, tapi saya ingin mengatakan bahwasanya kita harus concern, berhati-hati terhadap aliran dana seperti transfer. Begitu, Ibu, mungkin jawaban saya. Terima kasih. Baik, Pak Ferdinand, ini kita habiskan, ada 2 pertanyaan lagi yang harus kita selesaikan supaya teman-teman juga lebih memahami dan mengerti. Oke, saya lanjut pertanyaan di chat. Ini dari Sulistianingsih SH, beliau notaris Jakarta Barat, menanyakan apakah pengurusan perpanjangan sertifikat di kantor pertanahan melalui kantor notaris perlu dilakukan PMPJ, seperti yang tadi Roya kali ya Pak ya. Biaya perpanjangan sertifikat cukup besar dikarenakan luas tanah yang sangat luas. Pemilik sertifikat adalah perusahaan atau PT yang sudah berdiri cukup lama. Demikian Pak pertanyaannya. Silakan. Ya, kalau saya mengatakan perlu PMPJ, ya, apalagi kalau menerima pekerjaan itu dari PEP misalnya, atau sebuah lembaga negara, atau sebuah PT, BUMN misalnya, itu perlu kita lakukan PMPJ. Jadi sebetulnya yang ingin saya tekankan di situ adalah mitigasi resiko. Ya, tidak 1 kali 2 kali rekan notaris kita, ya, saya ada datanya di kementerian bahwasanya hal tersebut bisa menyebabkan notaris itu tersangkut, ya, terhadap baik tindak pidana korupsi maupun pencucian uangnya. Jadi kalau menyangkut dana yang cukup besar gitu ya, saya rasa saya lebih cenderung mengatakan itu sebaiknya di PMPJ. Dan itu memang termasuk ruang lingkup PMPJ, karena itu bukan tugas kita notaris sebetulnya untuk itu di luar dari pasal 15 ayat 1 UJN, itu adalah perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan oleh notaris untuk membantu masyarakat, tapi tidak termasuk dalam pembuatan akte. Begitu, Ibu. Baik. Mudah-mudahan diterima dengan baik juga oleh Ibu Sulistianingsih. Ini pertanyaan terakhir, tetapi ada 2 pertanyaan, Pak. Dari Notaris Helbert Marpaung SH, pertanyaan pertama untuk Pak Fardian, apakah setiap kali notaris melakukan pekerjaan di luar akte harus membuat perjanjian dalam hubungannya dengan dalam Perka PPATK nomor 11 tahun 2016 tentang tata cara penyampaian LKTM bagi profesi. Pasal 3 ayat 2 berbunyi, untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam hal bersifat kontraktual.
Pertanyaan kedua, bagaimana hubungan kerahasiaan jabatan notaris dengan PMPJ dan bagaimana tanggung jawab notaris terhadap kerahasiaan dalam jabatannya akibat adanya tindakan pelaporan terhadap transaksi pengguna jasa kepada PPATK. Begitu, Pak. Baik, saya jawab sekilas lalu. Yang pertama mengenai kontraktual itu yang dimaksud adalah adanya seperti perjanjian gitu ya Bu ya. Di situ juga disebutkan kuasa baik lisan maupun tulisan ya terhadap ruang lingkup PMPJ itu. Jadi bukan mungkin perjanjian, tapi sebuah hubungan kerja yang bersifat kontraktual dan juga di situ disebutkan kuasa ya seperti kuasa lisan ya. Seperti kita tahu bahwasanya untuk pembayaran pajak itu kita juga bertindak selaku kuasa daripada wajib pajak ya PPA maupun PPATB. Jadi baik secara kontraktual maupun selaku kuasa lisan maupun tulisan. Mengenai kerahasiaan sebetulnya pernah itu saya kemukakan pada saat debat saya dengan PPATK mengenai kerahasiaan dan di situ Undang-Undang 8 2010 ini menembus kerahasiaan, Ibu Pak Marpau. Jadi disebutkan di situ bahwasanya ya kerahasiaan perbankan, kerahasiaan yang lain-lain itu ditembus dengan Undang-Undang 8 2010 ini, ya. Jadi sama dengan waktu kita hearing dengan KPK pada saat itu, pada saat saya masih menjadi pengurus pusat, bahwa Undang-Undang KPK menembus daripada kerahasiaan jabatan notaris. Tapi saya ingin mengajak kawan-kawan, ya mudah-mudahan Pak Marpau, saya ingin mengembalikan pengertian bahwasanya PMPJ itu adalah bukan dalam jabatan kita sebagai notaris, ya. Jadi tidak ada menyinggung-nyinggung mengenai akte, ya. Jadi kerahasiaan kita masih akan tetap terjaga. Nah, seperti contoh-contoh yang saya berikan tadi itu adalah sebetulnya Bapak dan Ibu rekan notaris itu adalah suatu hal yang jarang sekali kita lakukan ya. Ya, yang paling dekat tadi dengan kita itu adalah seperti penitipan uang pada saat pengikatan jual beli, kemudian ada pembayaran pajak gitu ya, dan yang lain-lain. Nah, jadi mungkin ini adalah seperti yang dikatakan oleh Ibu Rustiana tadi, di mana kita notaris digunakan sebagai sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang, tapi bukan dalam jabatan kita, ya. Jadi bukan dalam jabatan kita. Jadi mengenai kerahasiaan ini insya Allah masih akan tetap bisa terjaga. PMPJ Bapak dan Ibu, saya rasa tadi sudah saya terangkan bahwasanya PMPJ itu tidak kemana-mana, tidak disampaikan ke PPATK, tidak sampaikan ke kementerian. PMPJ itu disimpan dalam warkah tersendiri di kantor kita notaris. Ya, PMPJ itu disimpan. Ya, data-data itu disimpan untuk bahan pelaporan melalui GoAML. Kita tidak bisa melaporkan melalui GoAML kalau kita tidak melakukan PMPJ terlebih dahulu. Ibu moderator, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Fadian, mudah-mudahan dengan jelas. Sebentar, ada satu raise hand lagi, mungkin ini yang terakhir ya Pak Fadian. Kita kasih kesempatan Bu Neti bangun. Bisa dibuka mic-nya. Ibu Apsari. Ya. Silakan Bu Neti. Iya Ibu. Assalamualaikum Pak Fardian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya mau kembali lagi kepada hakikat notaris PPAT, profesi notaris PPAT. Karena waktu dulu saya kuliah, yang saya dapatkan ilmunya secara teori, kita itu
berkutat di bidang perdata murni, hubungan antar orang dengan orang, hubungan hukum benda, hukum seperti itu, Pak Ferdian. Tiba-tiba di zaman now ini notaris PPAT dilibat-libatkan nih, gitu loh. Saya maaf ya, ini kan saya orang awam, saya mau bertukar pikiran sama Dista supaya pemikiran saya juga tidak salah, karena saya juga pernah mengambil pasca sarjana administrasi publik, nggak nyambung profesi kita itu di ranah publik, karena kita menangani yang tadi itu perdata murni. Nah ini kenapa jadi kita bisa dilibat-libatkan, apa sebab akibatnya, terus apakah ini sudah melindungi harkat martabat notaris PPAT sendiri? Kalau dari syariat Islam malah yang saya tahu Rasulullah itu pimpinan umat dimanapun umat itu berada tanpa terkecuali pernah bertransaksi dengan orang Yahudi dan tidak memilah-milah, dia transaksi aja gitu, tidak secara muamalah transaksi meskipun itu ranahnya Yahudi haram menurut syariat, tapi secara muamalah sepanjang itu kaedahnya baik, itu dia halalkan. Nah, kenapa ini tiba-tiba sekarang notaris diseret-seret, dibawa-bawa ke ranah publik? Nah, itu yang saya ingin tanyakan, apakah sudah benar-benar melindungi harkat martabat notaris PPAT? Begitu aja dari saya, Bapak, tolong dijelaskan dengan baik, saya biar tidak salah paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terakhir tapi menarik sekali nih Pak Ferdian. Silahkan dijawab, monggo. Baik Ibu Neti ya. Ya. Yang sangat menarik dan itu juga yang saya rasakan Ibu dari waktu ke waktu kok semakin dieret-eret kita notaris ini, padahal dulu pendiri kita bukan begitu ya, maksudnya kita bergerak di hukum perdata murni, sekarang macam-macam lah. Terakhir adalah dari PPATK. Kita sama Bu, kita sama merasakan itu, dan kita juga sama sebagai notaris. Saya sadar saya sebagai notaris yang setelah mengucapkan sumpah untuk mengikuti seluruh aturan-aturan dan menghormati seluruh pejabat-pejabat yang berwenang itu sudah pernah kita ucapkan pada saat kita disumpah untuk menjadi notaris. Undang-Undang 8 2010 itu adalah sebuah undang-undang yang telah sah dikeluarkan. Saya juga sebagai notaris juga harus mengikuti apa sumpah yang saya ucapkan. Saya harus mengikuti apa yang diatur dalam. Yang kedua, saya ingin memberikan ilustrasi, Ibu Neti. Saya sependapat dengan Ibu. Ini jabatan-jabatan mulia, kemudian jabatan sangat terhormat. Kenapa diikutkan? Tapi maaf Bu Neti, pengalaman saya di Majelis Pengawas selama 2 periode, saya ingin mengatakan kepada Ibu, apa yang kita pikirkan tidak mungkin dilakukan oleh seorang notaris, ternyata saya mendapat kenyataan ada dan banyak dilakukan oleh notaris. Notaris yang namanya dipakai untuk membeli properti, masa ada sih notaris yang mau begitu? Ya, diberikan iming-iming, terus namanya dipakai, kemudian padahal bukan miliknya dia. Kemudian dibuat semacam perjanjian internal di antara mereka. Tidak mungkin, saya bilang. Tapi dalam kenyataannya ada. Dan banyak hal-hal lain yang terjadi. Dan memang kejahatan pencucian uang ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Kakang Will dan Bu Rustiana tadi, ini luar biasa, Ibu. Bisa merusak sendi-sendi perekonomian, dan dia bisa masuk kemana saja. Menurut saya, Undang-Undang 8 2010 ini betul-betul ingin melindungi. Kita opsional sebetulnya. Opsional. Notaris ini mau sebagai warga negara biasa atau profesi yang harus diproteksi. Kalau kita tidak sebagai pelapor, kita mungkin hanya menerima nasib. Begitu ada OTT terhadap seorang pejabat, saya melihat
minimal 6 orang notaris itu dipanggil oleh KPK. Ya, minimal ya dipanggil. Nah, sekarang diberikan kesempatan, kalau kamu melapor, kamu itu tidak bisa dipanggil, tidak bisa diganggu gugat. Nah, itu mungkin menurut saya hal-hal yang terjadi perkembangan pada saat ini. Selain dari itu, Bu Neti, saya setuju. Ya, saya setuju. Hati nurani pun saya berpikir, kok jadi begini ya sekarang ya. Banyak sekali hal-hal sudahlah nanti mengenai pembayaran pajak kita dipakai sebagai garda terdepan ya. Kita tidak tahu apa-apa dan itu semuanya hanya sebagai bantuan karena kita menjalani profesi kita sebagai notaris dan membantu masyarakat, namun ternyata diminta tanggung jawab lebih. Demikian Bu Neti penjelasan saya. Mohon maaf kalau saya ada salah dalam penyampaian. Mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, Bu, saya ingin memberikan closing statement. Baik, Pak. PMPJ dan pelaporan, memang kalau dibaca, kita ikuti, saya setuju apa yang dikatakan dari rekan notaris. Makin sosialisasi, makin pening kepala saya. Makin saya tidak mengerti. Tapi sebagai catatan, ya, di antara seluruh profesi yang menjadi pihak pelapor, profesi atau jabatan notaris itu masih yang terbaik. Jadi kita merespon itu dengan baik ya. Kita memberikan bantuan karena negara ini dalam keadaan diaudit, kita berjuang untuk FATF. Saya mendapat info dari PPATK, kita masih yang terbaik. Menurut saya, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Saya kembali mengatakan bahwasanya saya mungkin tidak punya waktu untuk menerangkan apa sih yang harus dipersiapkan. Tapi saya ingin mengajak rekan notaris untuk membaca surat dari AHU 2.UM01012589. Surat dari Dirjen AHU yang ditujukan kepada seluruh Kakanwil yang ada di Indonesia. Itu mengenai pedoman PMPJ dan audit kepatuhan. Di situ sudah ada semuanya. Apa yang diterangkan oleh Ibu Natali tadi, itu sudah ada. Bagaimana menilai risiko, itu ada tabelnya. SRA ada tabelnya. Jadi, menurut saya, kalau kita sudah punya itu dan menjalankan sangat murah. Jadi, kalau ada klien, Anda adalah dari mana? DKI. Itu ada poinnya, 8. Kemudian, bisnis Anda apa? Perdagangan. Ada poinnya 5. Kalau lebih dari sekian, 35 totalnya, berarti Anda sangat tinggi. Nah, saya akan melakukan PMPJ yang lebih mendalam. Begitupun inherent risk, ya, menilai notaris sendiri. Jadi, itu ada tabelnya. Jadi, kembali melalui moderator, saya katakan, karena saya tidak cukup waktu untuk menjelaskan mengenai itu, mari kita baca surat dari Dirjen kepada seluruh Kakanwil Indonesia. Di situ ada template-nya, contohnya, segala macamnya sudah bisa dipelajari dan itu sangat gampang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada pengurus daerah Tangsel yang sangat luar biasa yang telah mengadakan acara ini. Terutama tadi Ibu Diah Sukma Permata Riani, Ketua Pengda. Ibu Diah, terima kasih. Kalau saya diberi kesempatan untuk kembali bertatap muka, saya akan tetap bersedia, karena itu kewajiban kita sesama rekan notaris berbagi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fardian atas waktu yang sudah diberikan dengan adanya acara webinar siang hingga sore hari ini.
Harapan kita semua rekan notaris mungkin di seluruh Indonesia ya memiliki pemahaman yang sama atas implementasi prinsip PMPJ. Dengan penerapan PMPJ perlu mengedepankan pendekatan yang berbasis risiko yang menjadikan pemikiran kita yang serius, yaitu apabila tingkat risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dinilai lebih tinggi, maka perlu ditetapkan kebijakan dan prosedur yang lebih ketat. Sedangkan apabila tingkat risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme dinilai lebih rendah, maka dapat menerapkan kebijakan dan prosedur yang lebih sederhana. Begitu kita sampaikan dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa merangkum dengan secara sederhana sehingga kita bisa satu persepsi yang sama, tidak khawatir lagi dengan PMPJ yang selanjutnya. Begitu Pak Ferdinand atas waktunya, Ibu Natalia juga atas waktunya. Terima kasih yang sudah diberikan, semua sangat berarti buat kita semua peserta pada sore hari ini. Kembali waktu saya serahkan kepada Ibu MC, Mbak Audi, silahkan Mbak Audi. Baik, Mbak Apsari, terima kasih. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Bapak Fardian SH, Ibu Natalia Pandiangan SH, dan juga Ibu Apsari selaku moderator. Kami infokan bahwa acara ini ditayangkan secara live di Facebook dan YouTube Grose TV. Sebelum acara kami akhiri, kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi Banten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Agus Thohib, BCIP SHMH, Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Dewan Kehormatan Pusat Notaris Bapak Fardian SH, Ketua Pengwil Banten INI Ibu Rustianah Dwi Korawat SHMKN beserta jajarannya, Ketua Pengda Tangsel Ibu Dia Sukma Permatariani SH beserta jajarannya, Ketua MPD Tangsel Ibu Natalia Pandiangan SH beserta jajarannya, Ketua DKD Tangsel Bapak Endang Holan Sitohang SH beserta jajarannya, dan tentunya seluruh jajaran penasehat Pengda Tangsel INI yang selalu mensupport acara Pengda Tangsel INI. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang mensukseskan acara ini, rekan Heni Junaidi, rekan Aditya, rekan Mimi, rekan Lisa, rekan Sutini, Ibu Nur Wahidah, Uni Marce Krisna, Uni Aryeni, rekan Reni Bernadetta, rekan Retno Ima Astuti, Sekretaris Sekber Indri, Mahfud Grose TV, dan seluruh rekan yang telah membantu suksesnya acara kita pada hari ini. Akhir kata, tidak lupa kami selaku MC mewakili segenap panitia Pengda INI Tangerang Selatan memohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.